Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilalia Sakinah, namun seringkali dipanggil Cici ya, agar tidak terlalu panjang. Dan teman saya bernama. Ali, Nah, saat ini saya tidak sendiri ya, saya sudah ditemani oleh salah satu teman saya yang bernama Ali. Nah, sebelum itu saya akan menanyakan dulu nih, bagaimana kabar Ali sekarang? alhamdulillah baik Cici bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, seperti yang dapat teman-teman semua lihat, kali ini saya dan Ali sedang berada di ruang podcast. Pada podcast kali ini, saya dan Ali akan ngobrol-ngobrol santai saja ya, mengenai dua pembahasan yang sangat menarik nih, yaitu mengenai manfaat sastra dan bahasa sastra dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul sekali Ci. Nah di podcast kali ini kita akan membahas mengenai dua hal tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai podcastnya. Agar tidak terlalu membuang-buang waktu ya. Kali ini saya sendiri yang akan mengawali podcast dengan mengajak Ali untuk berbincang-bincang mengenai bahasa sastra dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai saat ini nih masih banyak sekali diperbincangkan orang bahwasannya bahasa sastra dan bahasa sehari-hari itu. Betul tidak, Ali? Ya betul sekali Ci. Terlepas dari perbedaan itu, kenyataan menunjukkan bahwa sastrawan yang berhasil ini jauh lebih intensif dan dalam bermain-main dengan bahasa. Biasanya bahasa ini dieksploitasikan dan dipermainkan sedemikian rupa sehingga dapat lebih menarik dan mampu mengungkapkan pengalaman tertentu yang ingin diungkapkan sastrawan dalam karyanya tersebut. Dalam karya-karya mereka, kita akan mendapatkan apa yang ada dalam ilmu sastra, khususnya sistemika yang disebut sebagai metafora, versifikasi, ironi, hiperbola, paradok, dan sejenisnya, Ci. Nah, seperti yang telah diperbincangkan Ali barusan, bahwasannya sastra ini tidak bisa terlepas dari karya. Lalu apa sih karya-karya dan sastrawan yang menarik menurut Ali? Kalau saya sendiri lebih suka puisi dan novel. Karya Putu Wijaya sih. Sebetulnya yang memang di dalamnya terdapat personifikasi, parallelisme dan hiperbola yang dimanfaatkan cukup cukup ekspresif sehingga saya pribadi ketika membaca novel karya Putu Putu ini menjadi terpikat. Wah, baru membacanya saja mulai bisa terpikat ya. Lalu ilmu apa sih yang akan kita dapatkan dalam sastra ini? Dalam sastra kita akan mendapatkan banyak ilmu Nici, khususnya sistemika yang disebut sebagai metafora, personifikasi, ironi, hiperbola, dan sejenisnya Ci. Wah, sepertinya banyak sekali ya ilmu sastra. Lalu apa sih yang dilakukan oleh sastrawan dalam karya-karyanya itu, baik sadar maupun tidak sadar nih dalam kehidupan sehari-hari? Untuk jawaban ini sepertinya agak susah ya. Mungkin seperti pada iklan-iklan di media massa. Contohnya yang paling jelas seperti bagaimana masyarakat non-sastra turut serta bermain-main dengan bahasa serta bersastra dalam pergaulan muda-mudi. Sering kali kita menemukan ungkapan aku suka rambut kamu atau rambut kamu indah untuk menyatakan ungkapan aku suka kamu atau kamu manis. Di sini kita menemukan majas pras proto atau menyebut sebagai dari beda orang menyatakan beda atau orang keseluruhan yang merupakan bagian dari majas sin kode. Bahkan ungkapan ironi pun sering kita dengar, misalnya kamu ini kok pintar sekali, dan pekerjaan seperti itu saja tidak bisa kamu selesaikan. Terkadang seringkali kita temukan iklan-iklan yang mencoba-coba bermain-main dengan bahasa, tetapi hasilnya konyol. Dan terasa verba iklan itu termasuk jenis yang gagal dalam bermain-main dengan bahasa. Waduh, jawabannya lengkap sekali ya. Lalu bagaimana sih cara kita agar bisa bermain-main dengan bahasa?
Nah, untuk bermain-main dengan bahasa ini kita perlu belajar dari para sastrawan dengan membaca karya-karya mereka nih Ci. Kita juga harus berusaha menikmati dan memahami majas dan gaya mereka pergunakan karena dalam penggunaan majas dan gaya yang tepat akan sangat membantu dalam mengekspresikan secara tepat apa yang ingin kita ungkapkan nih Ci. Wah, lengkap ya. Terima kasih banyak nih Li sudah berbagi pemahaman serta ilmunya kepada khususnya kepada Cici dan teman-teman semua berkaitan dengan bahasa sastra dalam kehidupan sehari-hari. Ya Ci, sama-sama. Terima kasih juga kepada Cici karena telah memandu podcast di pembahasan pertamanya. Nah, mungkin sekarang kita bergantian ya untuk Oke. memandu podcastnya. Kita masuk ke pembahasan podcast yai- yaitu manfaat sastra. Nah, menurut sepengetahuan Cici, manfaat sastra itu apa sih? Wah, menurut pengetahuan Cici sih tidak terlalu banyak ya mengenai manfaat sastra. Nah, pada waktu itu penyair Romawi kuno atau Horatius merumuskan manfaat sastra dengan ungkapan yang padat ya, yaitu wise et util atau menyenangkan dan bermanfaat pula. Apa sih maksud dari duet it's usil itu? Nah, maksud dari kalimat itu sendiri ialah menyenangkan ya, dapat dikaitkan dengan aspek hiburan yang memang diberikan oleh sastra. Nah, sedangkan bermanfaat sendiri dapat dihubungkan dengan pengalaman hidup yang ditawarkan oleh sastra, Li. Mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya. Lalu dengan apa yang diungkapkan barusan terdapat kata hiburan nih, Ci. Nah, pertanyaannya itu hiburan apa yang ditawarkan oleh sastra tersebut, Ci? Nah, hiburan yang ditawarkan oleh sastra ini sepertinya menawarkan humor ya atau candaan saja. Tuh, seperti kayak petikan yang akan Cici ungkapkan ya, Ya. yaitu hujan, air hujan turunnya ke cucuran atap. Kalau banjir, atapnya yang turun ke air atau ke air penderitaan. Lalu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit berkepanjangan. Nah, mungkin seperti itu sih humornya. Wah, bagus sekali. Saya pun menahan agar tidak tertawa dari tadi saat mendengarnya. Lanjut dulu deh. Lalu pengalaman apa sih yang akan ditawarkan oleh sastra itu sendiri? Nah, kalau untuk pengalaman yang akan ditawarkan oleh sastra ini seperti menawarkan pengalaman hidup ya, yang dapat memperluas wawasan pembacanya nih. Seperti puisi karya Abdul Hadi ini nih. Boleh Cici ungkapkan gak nih Boleh, puisinya? boleh, boleh. Nah, judul puisinya itu Tuhan, kita begitu dekat. Tuhan, kita begitu dekat. Sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Nah, mungkin Li, dari puisi karya Abdul Hadi ini, beliau ingin berbagi pengalaman religiusnya. Pada suatu hari, beliau itu sedang dekat dengan Tuhannya. Namun, pada suatu saat pula, beliau merasa tidak berarti di hadapan Tuhannya pula gitu. Seperti pada kutipan padam, musnah, hilang, itu kayak pengalaman beliau begitu. Wah, mendengarnya saja saya sudah merinding. Nah, mungkin itu di perbincangan kedua kita mengenai manfaat sastra pada podcast kali ini. Terima kasih kepada Nurhilila Sakinah karena telah menemani pada pembahasan podcast yang kedua ini. Iya, sama-sama Ali. Mungkin sekian dari podcast kami. Sampai bertemu di podcast-podcast yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.